Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan kembalilah semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik penting yang menyangkut marwah Islam di Nusantara. Mari kita telusuri bersama. Sejarah telah mencatat bahwa Islam di Nusantara berkembang bukan karena teriakan provokator, bukan karena caci maki terhadap penguasa, dan bukan karena cerita kurafat yang dipaksakan kepada umat. Islam di Nusantara berkembang karena kelembutan, kebijaksanaan, dan akhlak para wali songo yang membawa cahaya Islam dengan penuh kasih sayang. Namun hari ini kita melihat fenomena di mana sejumlah orang mengaku sebagai penerus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kelakuan mereka justru lebih mirip dengan perusak agama. Habib-habib gadungan, mengobrol nasab, menebar fitnah. Mereka datang dengan gelar Habib, namun perilaku mereka bertolak belakang dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka memprovokasi umat, menjadikan mimbar dakwah sebagai alat untuk mengadu domba, menghasut umat agar membenci pemerintah, bahkan menanamkan kebencian terhadap sesama Muslim. Menyebarkan kebohongan. Mereka mengatakan bahwa Wali Songo bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal mereka lah pewaris sejati dakwah Islam di tanah air. Mengajak perang terhadap pribumi, mereka membangun opini seakan-akan pribumi tidak layak memimpin, lalu berusaha membedurkan umat dengan kekacauan dan konflik. Takut membuktikan nasab, jika memang benar keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengapa tidak berani melakukan tes DNA? Jika memang jujur, mengapa selalu menghindar dari pembuktian ilmiah? Seenaknya menjela ormas dan jenderal. Salah satu tokoh mereka, Rizik Syihab, dengan mudah mencela berbagai ormas dan jenderal-jenderal TNI Polri dengan sebutan monyet. Dia juga pernah menghina Kiai Haji Abdurrahman Wahid Kustur dengan sebutan buta mata buta hati serta terus-menerus mencaci pemerintah Indonesia, bahkan memprovokasi para muhibin untuk berperang melawan negara. Begitu banyak ucapan tidak pantas yang keluar dari mulut para Habib Keruwet ini yang jelas-jelas bertentangan dengan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, jika Basmi tidak pernah meremehkan nasab Wali Songo, mungkin polemik ini tidak akan pernah ada. Tapi karena mereka berani mengungkap keabsahan ulama pribumi, maka ulama Nusantara tidak akan tinggal diam. Ini ibarat membangunkan macan yang sedang tidur. Mereka pikir umat ini akan diam saat nasab Wali Songo diragukan. Salah besar. Sebelum mereka meminta maaf secara terbuka dan mengakui kebohongan mereka, para ulama pribumi akan terus menggempur kebohongan ini. Secara singkat, Wali Songo pewaris sejati dakwah Islam di Nusantara. Para Wali Songo adalah tokoh-tokoh besar yang tidak hanya berdakwah dengan kata-kata, tetapi juga membangun peradaban Islam di Nusantara. Mereka tidak menggunakan nasab sebagai alat untuk menipu umat, tetapi mereka menunjukkan kemuliaan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui akhlak, ilmu, dan perjuangan nyata. Tidak seperti mereka yang datang dari Yaman dan hanya sibuk mengklaim kehormatan. Para Wali Songo benar-benar berjuang di tanah Nusantara. Mereka tidak sibuk mengagungkan nenek moyangnya, tetapi mengajarkan Islam dengan kebijaksanaan. Dan inilah yang membedakan mereka dengan kelompok Habib Gadungan yang hanya mengandalkan gelar tanpa akhlak. Pesan bagi para muhibbin dan pengikutnya, saudara-saudaraku, Islam bukan tentang siapa yang paling lantang mengaku keturunan Nabi. Islam adalah tentang siapa yang paling mengikuti akhlak dan sunnah beliau. Jangan tertipu oleh klaim kosong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Lihatlah wajah-wajah mereka, dengarkan tutur kata mereka. Apakah mereka menunjukkan kelembutan dan kebijaksanaan sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ataukah mereka hanya mengandalkan gelar tanpa akhlak? Jika benar keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seharusnya wajah mereka penuh cahaya, kata-katanya menyejukkan, dan hatinya penuh kasih sayang. Tapi apa yang kita lihat? Kebencian, fitnah, dan provokasi. Seruan kepada ulama dan pemerintah. Kami menyerukan kepada Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, dan seluruh ormas Islam untuk bertindak tegas. Jangan biarkan kelompok yang mengatasnamakan agama ini terus merusak ukhuwah Islamiyah di Nusantara. Sudah terlalu banyak fitnah yang mereka tebarkan, sudah terlalu lama umat tertipu oleh klaim-klaim palsu mereka. Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menindak siapa saja yang menyebarkan ujaran kebencian dan memecah belah bangsa. Jangan biarkan mereka terus mengobarkan api perpecahan dengan dalih agama. Umat Islam butuh pemimpin yang adil, bukan provokator yang hanya pandai berorasi dan menipu dengan klaim-klaim tak berdasar. Islam adalah agama yang membawa ketenangan, bukan kegaduhan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajarkan kita untuk mencaci, memfitnah, atau menebar kebencian. Oleh karena itu, marilah kita kembali kepada ajaran Islam yang murni, menjauhi segala bentuk provokasi, dan memilih guru yang benar-benar berilmu dan berakhlak mulia.
Semoga Allah membimbing kita semua menuju jalan yang lurus. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berdiskusi tentang kebenaran. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.